Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah memberi kekuatan untuk bisa menjalankan semua perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya dengan senantiasa giat belajar sehingga dibuka pintu hati kita agar kita, pikiran kita dan semua organ tubuh kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah sehingga kita menjadi hambanya yang bahagia selama dunia hingga di akhirat nanti. Amin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah biridhoillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Untuk selanjutnya, marilah kita mengucapkan syukur juga atas limpahan Allah, kita diberi negeri yang aman, yang makmur, hingga rasa nasionalisme kita senantiasa tumbuh kembang dalam negeri yang kita cintai. Untuk itu, mari kita menyanyi bersama-sama semua lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Kepada Saudara Ali Mahros untuk memimpin lagu Maju Tak Gentar. Silakan. Ros, ayo Ros, nyanyi Ros. 1, 2, 3. Maju Tak Gentar, membela yang benar, tentu kita menang. Bergerak semoga dengan penghayatan lagu Maju Tak Gentar ini kita semakin gigih berilmu, jiwa patriotisme senantiasa tumbuh berkembang dalam jiwa dan diri kita. Selanjutnya, mari kita biasakan membaca ayat Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Maka saya persilakan Saudari As'ad untuk memimpin dan memimpin bacaan surat At-Tahrim ayat 6. Silakan. Izin ke kamar mandi tadi, Pak. Oh, kalau ada nggak ada, tolong dibantu oleh Ibu Ani, Saudara Ani, silakan untuk dipimpin teman-temannya. Ya, teman-teman, mari bersama-sama kita membaca surat At-Tahrim. Diawali dengan ta'awudz bersama-sama. Yuhanna wal hijaratu 'alaiha malaikatun la ya'suna Allah ma amarahum
ya'maluna ma Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Gimana kabar kalian anak-anakku? Sebelum kita memasuki pada materi pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen anak-anak yang hadir pada hari ini. Apakah yang tidak hadir pada hari ini anak-anak? Ada Pak Pak. Izun sakit, Pak. Erna Pak, Erna. Erna, oh iya. Saadati juga Pak. Izin Erna, Saadati yang tidak bisa hadir pada hari ini, kita doakan semoga diberi kesehatan, cepat sembuh sehingga dapat berkumpul. Amin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ali Mahmud, Ali Mahrus. Baik, Bapak. Berarti cuma satu ya yang tidak hadir ya? Ya, Pak. Pak Izun Erna Saadati hadir sanati Pak. Untuk mengetahui apakah kalian kemarin selama mengikuti pembelajaran di akhir semester Gasal, kalian tidak masih ingat pelajaran tentang pentingnya menuntut ilmu? Masih ingat anak-anak? Masih, Bapak. Coba saudara Ali Mahrus sebutkan hadis yang menerangkan tentang pentingnya menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Betul sekali. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ada yang tahu hadis yang lain yang terkait dengan pentingnya menuntut ilmu? Saya Pak, Oh ya, saudara Yunus silahkan. tutlubul ilma minal mahdi ilal lahdi Pak. Ya betul sekali. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ada yang lain lagi yang tahu? Saya, Tulubul Pak. ilma walau Iya, bisin Jangan Pak. ini. Utlubul ilma walau bisin. Betul sekali. Kita harus berani menuntut ilmu ke manapun. Yang penting kita berusaha untuk senantiasa menuntut ilmu, karena perintah menuntut ilmu itu masa. Nah, sifatnya fardhu ain. Kalau ingin memperoleh kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Untuk memperoleh kebahagiaan akhirat, juga harus dengan ilmu. Begitu pula kalau ingin memperoleh kebahagiaan keduanya, dunia dan akhirat, harus memiliki ilmu. Nah, ilmu ini kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari bab 6 terkait amanah, terutama dalam tema tanggung jawab dalam keluarga. Apakah anak-anak tadi malam sudah belajar materi yang akan kita bahas hari ini? Belum, Pak. Belum. Kalau belum, Saya tadi ada Bapak ikut, Pak. Oh, ada yang belum, ada yang sudah ya? Oke. Kalau sudah ada yang belajar, ada yang belum, nanti akan kita uraikan detailnya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama adalah yang satu ini adalah turunan dari IPK spiritual. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian mampu mengamalkan perintah Allah untuk menjaga amanah. Tujuan yang kedua, turunan dari IPK. Yang kedua, sosial. Kalian harus mampu mengamalkan sikap tanggung jawab dalam mengemban amanah sebagai salah satu upaya sikap anti korupsi dalam bernegara. Sedangkan yang ketiga, merupakan turunan dari indikator pencapaian kompetensi dari pengetahuan kognitif. Yang pertama adalah setelah mengamati slide pembelajaran berisikan tentang At-Tahrim, kalian mampu menguraikan makna mufradat dari surat At-Tahrim ayat 6 yang telah kalian baca tadi. Yang kedua, setelah mengamati video tentang penafsiran surat At-Tahrim ayat ke-6, kalian mampu menafsirkan, mampu mengetahui isi kandungan dari surat At-Tahrim ayat ke-6 tersebut yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam keluarga.
Adapun yang kelima dan keenam merupakan turunan dari IPK KD keempat, yaitu keterampilan. Yaitu yang pertama adalah kalian mampu mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan dari surat At-Tahrim ayat ke-6 tersebut, serta mampu menyajikan hasil analisis ayat dari surat At-Tahrim ayat ke-6 tersebut sebagai bukti fenomena budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kalian nanti ada yang belum belajar, ada yang sudah belajar, silakan kalian buka buku paket Al-Quran Hadis halaman 111 sampai halaman 113. Saya beri waktu 5 menit untuk membaca kembali yang semalam sudah dibaca, dan yang belum silakan dibaca ulang supaya lebih paham materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Lalu silahkan kalian menyimak slide pembelajaran yang intinya itu sama dengan materi yang kalian baca dalam buku tersebut. Silakan kalian perhatikan. Sudah kalian. Mas bukunya ketinggalan, Pak. Enggak apa-apa, ini Bapak sudah menyediakan ini, sudah menyediakan yang slide materi surat At-Tahrim ayat ke-6 yang kalian perlu perhatikan dan perlu diskusikan sebelum nanti kami buat kelompok. Tadi kan berkaitan dengan mufrodat, terjemah dan penafsiran atau isi kandungan surat At-Tahrim ayat ke-6. Ini ayatnya yang tidak akan baca, ini terjemahnya, ini isi kandungannya, dan yang jangan kalian lupakan asbabun nuzul, kenapa surat At-Tahrim, serta di perkataan surat At-Tahrim ayat ke-6. Untuk itu, silakan kalian kelompok 3 kelompok. Kelompok pertama, Abu Bakar, Dimas dan Alimul Huda. Kelompok yang kedua, kelompok Umar bin Khattab, saudari Akmaliatul Unsa, saudara Agus Mufid, saudara Ahmad Yunus Farudin, dan saudari Ani Rahmawati. Dan kelompok yang ketiga, kelompok Utsman bin Affan, saudara Arwani, saudari As'adatus Saniyah, saudari Darul Rahmah, saudari Fuji Astuti, dan saudari Faizun Erna Sa'adat. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Pak. Kalau sudah, sekarang kalian amati dan analisis video pengajian tafsir surat At-Tahrim ayat 6 ini. Ini ada 2 video yang durasinya cukup lama, tapi nanti akan Bapak putar sebagian saja. Dan yang perlu kalian kerjakan, ini nanti kelompok, masing-masing kelompok sudah saya beri lembar tugas sebagai tugas kelompok yang nanti akan menguraikan makna mufrodat, terjemah, isi kandungan maupun penafsiran surat At-Tahrim ayat ke-6. Dan nanti dari masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil analisis dan hasil pengamatan terhadap 2 video pengajian tafsir tersebut. Silakan, siapkan ya, anak-anak. Ya, Pak. Sudah jelas, anak-anak?
Setelah kalian amati, kalian analisis video tafsir surat At-Tahrim ayat ke-6 ini. Silakan kalian berdiskusi sebentar dengan teman-temannya, siapa yang akan maju mewakili kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dan hasil dari analisis video pengajian tersebut. Silakan kelompok Abu Bakar untuk mewakili menyampaikan. Kelompok Abu Bakar, Saudara Ali Mahrus untuk membacakan. Saudara Ali Belum, Mahrus Pak. untuk Belum. Pak. Kelompok Kalau yang dulu belum, ya. berarti kelompok Umar bin Khattab, silakan Agus Mufid untuk membacakan hasil kesimpulan diskusi dari kelompok kalian. Iya Pak, dari Ya. kelompok kami setelah berdiskusi menyimpulkan bahwasanya ayat itu menggambarkan tentang kaitannya dakwah dan pendidikan. Itu dimulai dari rumah Pak. Oh, betul sekali. Ya, terus untuk kelompok Umar bin Khattab, silakan kelompok Utsman bin Affan yang mewakili. Saudari Darul Saya, Rohya, Pak. silakan. Saya ya Pak Iya, ya. iya, silakan. Eka ini ya? Nah, dari Iya, nanti nangis Pak. Iya, silakan dibaca. dari kelompok kami, kelompok Utsman bin Affan, kami menyimpulkan bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan dituntut saling ingat mengingatkan, Pak. Setiap diri akan bertanggung jawab untuk yang ada di belakangnya, yang dipimpin. Misalnya kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya. Seperti itu Pak hasil diskusi Ya, kami. berarti kullukum ri'in wa kullukum mas'ulun Pak itu Pak. Ya, betul sekali saudara Agus Mufid itu. Iya. Itu emang ayat ini terkait dengan hadis yang berbunyi kullukum ra wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Betul sekali. Iya, Mufid pintar sekali ya Pak ya. Ya, Mufid itu kan rajin membaca. belajar. Nanti Kasih kasih permen, permen, Pak. Pak. Nanti dikasih permen, Pak. Ya, nanti kalau hasil belajarnya menunjukkan peningkatan akan saya beri reward yang cukup menggembirakan. Setelah kalian mengamati dan menganalisis serta memperselesaikan hasil diskusi masing-masing, maka silakan memperbaiki hasil kerja tadi, kerja kelompok. Sekarang kalian masing-masing menganalisis yang isinya tentang uraian mufradat, terjemah, dan penafsiran surat At-Tahrim ayat ke-6. Dan tugas tersebut nanti dikumpulkan sebagai tugas keterampilan, yaitu menganalisis surat, mampu menunjukkan hasil analisis ayat yang ke-6. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing dan jangan lupa kalian harus tetap semangat belajar meskipun hanya sedikit yang baru kalian pahami, baru kalian ketahui, tapi kalian jangan
putus asa. Nah, belajar sepanjang masa, alim yang punya ilmu, sama mohon kepada Allah diberi kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Dan kalian kerjakan evaluasi berikut, ada 4 soal secara mandiri. Nanti kalian kerjakan dalam buku tugas kalian masing-masing hasil analisis tentang surat At-Tahrirat. Terusnya ada 4 soal yang masing-masing soal ini mempunyai nilai 20. Kalian kerjakan mandiri, jangan lupa nanti kumpulkan. Karena dirasa sudah cukup pembelajaran pada bagian ini, nanti kalian di rumah tetap belajar, mengevaluasi, mengerjakan LKPD yang telah Bapak sampaikan tadi, juga menggunakan hasil analisis selama mengamati video pengajian tersebut sebagai hasil kreativitas kalian anak-anakku, nanti dikumpulkan pada minggu depan, karena pada depan dalam tema yang sama, bertanggung jawab menjaga amanat. Cuman bedanya adalah kalau kita bertanggung pada bagian bertanggung jawab terhadap keluarga, ada minggu depan adalah menegakkan sholat. Kurang lebihnya pertemuan pada bagian ini saya cukupkan. Silakan saudara Ali Makhrus untuk memimpin doa dan mempersiapkan teman-temannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam hardud Demikian yang dapat saya sampaikan pada waktu ini. Meskipun sedikit, semoga memberi berkah, memberi pencerahan kepada kalian semua, sehingga kalian menjadi anak-anak yang soleh, solehah, yang bermanfaat di dunia hingga di akhirat nanti. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.